Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama khususnya ibu-ibu sekalian dalam pembahasan Al-Wabilus Shayyib karya Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan kita sedang membahas tentang hadits riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, hadits Al-Harits Al-Asy'ari dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Yahya bin Zakaria untuk mengamalkan 5 perkara dan memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkannya juga. Dan lalu intinya bahwa Yahya bin Zakaria tidak langsung menyampaikan sampai ada dialog antara Nabi Isa dengan beliau alaihi wassalam. Lalu pada akhirnya Nabi Yahya mengumpulkan manusia di Baitul Maqdis, dan karena dikumpulkan Nabi Yahya, Baitul Maqdis penuh sesak dengan manusia dan mereka duduk. Faqala inna Allah tabaraka wa ta'ala, lalu pada saat itu Nabi Yahya mengumumkan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku mengerjakan 5 perkara, dan Allah pun memerintahkan aku untuk memerintahkan kalian mengamalkannya. Yang pertama kata Nabi Yahya, an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak melakukan kesyirikan. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Sebuah perintah baku, inti dari dakwah para nabi dan rasul sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah utus seorang rasul kepada setiap kaum, setiap umat, dan inti dari tugas mereka adalah an ya'budullah, memerintahkan manusia kalian itu harus beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi segala sesembahan selain Allah, menjauhi taghut, menjauhi kesyirikan. Faminhum man hadallahu, di antara mereka ada yang Allah kasih hidayah, wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan di antara mereka ada yang menempuh jalan kesesatan. Fasiru fil ardi fanzuru, maka berjalanlah di atas permukaan bumi dan lihatlah kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana ending dan bagaimana akhir dari orang-orang yang mendustakan rasul-rasul tersebut. Lihat di permukaan bumi, lihat bagaimana orang yang menolak tauhid, orang yang menolak iman, orang yang tidak mau beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana kehidupan mereka. Lihat bagaimana, apakah mereka bahagia atau mereka sengsara. Allah berfirman dalam surat Thaha 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka ia akan hidup dengan kehidupan yang penuh dengan derita. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau butakan mataku? Bukankah dulu pada saat aku hidup di dunia aku bisa melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dan begitulah pada saat di dunia, saat peringatan itu datang, ayat-ayat kami datang, fanasitaha, engkau sengaja melupakannya, engkau pura-pura lupa, engkau berpaling. Wa kadzalika al-yawma tunsa, dan al-jaza' min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Anda sengaja melupakan, Anda dilupakan pada hari ini. Anda dilupakan, Anda dilalaikan.
Hadirin, lihat bagaimana waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, peringatanku, maka dia akan hidup dengan kesengsaraan. Dan mengingat Allah tidak mungkin bisa dilepaskan dengan tauhid. Bahkan itu inti dari mengingat Allah. Orang yang hidupnya menolak iman, menolak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, nggak mau beribadah hanya kepada Allah, dia mau suka-suka aja, maka dia akan hidup dengan penuh penderitaan. Makanya Allah katakan fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin fasiru fil ard. Coba berjalanlah di atas permukaan bumi, lalu lihat bagaimana ending mereka, bagaimana kesudahan mereka, bagaimana akhir dari mereka. Apakah mereka seperti yang mereka klaimkan? Apakah mereka seperti yang mereka katakan, kita senang, kita happy sekarang? Enggak. Hidup yang penuh dengan kesengsaraan, hidup yang penuh dengan penderitaan. Mungkin sebagian mereka menampilkan sosok orang yang senang, orang yang bahagia, happy, dan seterusnya. Tapi apa yang Allah firmankan nggak mungkin salah, hadirin. Dan itu yang terjadi. Orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tunduk, tidak nurut, dan tidak patuh dengan penuh rasa cinta dan kehinaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nggak akan bisa menikmati hidup. Nah, begitu juga ibu-ibu yang harus kita camkan bahwa dalam dunia ibu-ibu misalnya, wanita yang tidak mau beribadah hanya kepada Allah, nggak akan dia bahagia dalam rumah tangganya. Dia nggak akan bahagia dengan anak-anaknya. Hidupnya tersiksa. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan hidup dengan penuh penderitaan. Itu yang Allah sudah sampaikan. Walaupun dia kaya atau dia punya suami yang perfect kata orang, suaminya tampan, suaminya kaya, semua suaminya sukses dalam bisnisnya, hidupnya berantakan, hidupnya hambar, hidupnya gersang dan kering. Dan itu yang terjadi. Ada banyak kasus di istri itu nggak dapat kebahagiaan sama sekali, lalu minta cerai. Ketika ditanya kenapa anda pengen cerai, suami anda selingkuh? Enggak selingkuh. Oke. Nggak kasih nafkah? Oke. Miskin? Enggak, berkecukupan. Lalu kenapa minta cerai? Apa jawaban? Hambar. Bayangkan, semuanya ada, semua ada, semua yang dimimpikan oleh banyak gadis muda atau wanita yang single yang masih ini, saya tuh nanti kalau married pengen ini, dia punya semua. Yang nggak ada cuman mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak ada cuman konsep ibadah. Semuanya ada. Setiap liburan dia pergi ke luar negeri, overseas, terus jalan-jalan, seru-seruan, tinggal di hotel nginap di hotel berbintang 5, lalu dengan segala fasilitas, akomodasi yang enak, lalu bisa belanja, bisa beli ini, beli itu, dari atas ke bawah, semua dipenuhi barang-barang branded dan lain sebagainya. Semua ada, semua yang dimimpikan oleh wanita single itu dia dapatkan dalam rumah tangganya, kecuali iman, kecuali tauhid, kecuali ibadah kepada Rabbul Alamin. Itu yang dia nggak dapatkan, dan itulah yang membuat dia nggak bahagia. Itu yang membuat dia nggak bahagia. Dan sebaliknya, hadirin, ada wanita-wanita yang kehidupan rumah tangganya itu tidak pernah terbesit dalam mimpi dan impian banyak wanita-wanita single. Di saat ada banyak wanita menginginkan kalau rumah tangga tuh makmur, terus berkecukupan, dia hidup miskin, dia hidup pas-pasan. Ketika profil suami yang ideal apa sih? A, B, C, D. Suami dia biasa-biasa aja. Dibilang tampan, enggak juga, dan enggak mungkin. Kaya, enggak, gitu. Atletis, enggak. Sehat, suaminya sakit-sakitan, tapi dia bahagia. Kenapa? Karena walaupun dia nggak punya A, B, C, D, dia nggak punya kekayaan, dia nggak punya popularitas, dia nggak dapat ini dan seterusnya, tapi dia punya iman dan dia punya tauhid. Hidupnya diisi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya penuh dengan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menikmati itu semua. Dan itulah janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman, dalam kondisi bertauhid, dalam kondisi hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala,
dan menetapkan meyakini rububiyah Allah Jalla wa Ala. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan mereka kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia. Bahagia. Mau laki-laki mau perempuan sama kata Allah. Bahagia hidup. Mau orang kaya orang miskin sama bahagia. Mau punya popularitas nggak punya popularitas bahagia. Mau tua mau muda bahagia. Mau sehat mau sakit-sakitan bahagia. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini boy. Ini kunci kebahagiaan. Selesai? Belum. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan balas, kami akan ganjar mereka dengan hal yang lebih baik, lebih bagus, lebih besar dari apa yang mereka telah kerjakan. Ini menunjukkan bahwa balasan itu selalu di atas apa yang kita lakukan, jemaah. Apa yang kita dapatkan pasti lebih dari apa yang kita lakukan. Apa yang kita raih itu pasti lebih dari apa yang kita upayakan. Makanya kan jangan hitung-hitungan sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan takut untuk beramal soleh. Karena Allah janjikan wala najziyannahum. Coba lihat ayat tersebut, wala najziyannahum, ada lam di situ. Allah nggak mengatakan wala najzihim, ada lam. Wa, lihat bahasa Arabnya, habis wa itu pakai lam fathah, wala, la itu fungsinya untuk menekankan, untuk menegaskan. Terus wala najziyannahum ada nun tasydid fathah setelah huruf ya, bisa dilihat nggak? Ada lam antara waw dan nun, dan ada nun tasydid antara ya dan ha. Adanya lam dan adanya nun tasydid itu berfungsi untuk menegaskan dan memastikan bahwa kami pasti, dan jangan pernah ragukan itu, pasti tanpa diragukan akan mengganjar mereka lebih baik, lebih indah dari apa yang mereka lakukan, dari apa yang mereka lakukan. Makanya hadirin sekalian, kalau ada orang terlihat berhijrah, lalu terlihat dia udah melakukan A, melakukan B, melakukan C, melakukan D gitu loh, terus dia merasa hidupnya berat, terus berantakan, atau kok aku gini banget sih, aku kan udah sholat, aku kan udah zikir, aku kan udah. Kalau ada kasus demikian, coba evaluasi diri kita. Tapi aku udah sholat, ya. Tapi apakah Anda sholat di atas iman? Apakah kita sholat di atas tauhid? Apakah sholat kita sebatas gerakan atau benar-benar diresapi di dalam hati dan benar-benar dibangun di atas kecintaan kepada Rabbul Alamin, di atas ibadah kepada Allah? Kalau sholat kita, zikir kita, puasa kita, berhijab kita, dan seluruh amal ibadah kita dibangun di atas iman, man amil shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, maka pasti ganjarannya di atas effort tersebut. Pasti. Nggak boleh diragukan. Dan emang nggak bisa diragukan, itu pasti. Dan yang membuktikan dalam diri mereka itu bukan 1-2 orang, itu jutaan orang, miliaran orang. Wanita-wanita yang menikmati hidupnya karena mereka hidup di atas iman kepada Allah itu bukan 1-2 orang. Dan ketika kita nggak tahu ada kasus seperti itu, bukan berarti nggak ada, dan bukan berarti kasusnya sedikit. Dari zaman Nabi SAW sampai hari ini, apalagi di sini dari zaman Nabi Yahya, itu miliaran orang sudah ngalamin itu. Sekarang kita mau bergabung ke kafilah orang-orang yang bahagia apa tidak? Wanita-wanita yang hidup tenang apa tidak? Wanita-wanita yang punya hayatan thayyibah, atau kita memilih untuk hidup sengsara karena kita beribadah kepada selain Allah, kita lebih mengikuti hawa nafsu kita lebih mengikuti arahan-arahan dan langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Allahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini, dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan semoga sekali lagi kita bisa mengerti mengapa para nabi dan rasul itu semuanya menyampaikan tauhidullah, menyampaikan iman kepada Allah dan hanya beribadah kepada Allah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.